bekerja ya di Telkom Vision sebagai marketing gitu ya, dan sekarang mendirikan satu bisnis kerajinan tangan yang bernama Arneta Craft. Gitu ya, Chef ya? Ya. Oke, ya, oke. Nah, oke. Kabar apa nih? Lagi sibuk apa nih, Chef? Sibuk biasalah, bikin sesuatu, bikin masker, bikin tas sabun, masih. Oke, bikin sabun ya. Oke, ya, oke. Walaupun lagi tiarap, beberapa teman kita UKM sih sebenarnya yang handicraft nggak terlalu banyak ya untuk kerajinannya, cuman kan kita masih bisa melakukan hal yang lain selain craft itu sendiri gitu. Iya, oke. Nah, tadinya juga sebelum memulai saya sempat konfirmasi dengan narasumber kita nih, karena merasa satu background SMA saya mengajak memakai kemeja silaturahmi yang saya pakai sekarang nih. Tapi ternyata kalau kata ketua alumni kita ini bukan baju reuni, katanya disebut baju silaturahmi. Oh, baju silaturahmi. Jadi berarti gua harus pesen ya? Bisa pesan. Jadi di sebelah kiri ini Ika Sega, sebelah kanan adalah nama si pemilik bajunya begitu. Tapi nggak apa-apa, atribut hanya sebuah pakaian jas formal aja. Yang penting buat saya acara ngobras Cevi adalah konten. Ya, kontennya sangat menginspirasi, dan saya yakin dengan segala macam pengalaman yang Cevi punya nanti bisa ceritain, saya yakin terutama buat perempuan sangat menginspirasi ya. Oke. Sebelum masuk ke tema nih, Chef ya, bisa nggak sih sharing deh sedikit gitu ya? Mungkin kita persingkat aja, sejak lulus SMA, kemudian sempat menamatkan pendidikan di Unsight itu, kemudian jadi Telkom Vision, sampai gini terbesit dalam pikiran, gue kayaknya nggak bisa aja dari karyawan terus, gue nggak bisa jadi karyawan terus, gue nggak bisa terus jadi orang gajian, gue harus jadi entrepreneur gitu. Apa yang melecut, yang men-trigger Cevi sehingga akhirnya membuat, ya saya nggak tahu apakah ini yang pertama yang sampai hari ini atau sebelumnya ada, tolong diceritain dulu, baru nanti kita bisa sharing di bisnis Arneta Craft-nya gitu. Silakan, Chef. Kalau untuk yang awal kenapa terjun di Arneta ya, dulu kan kerja nih ceritanya. Kalau kerja tuh berangkat pagi, anak tidur, pulang anak udah tidur juga. Jadi kita nggak pernah ketemu anak kan, jadi sehari-hari posisinya ada di luar rumah. Gitu. Terus akhirnya mutusin deh kayaknya gimana caranya ya, jadi kayak kehilangan momen juga sih sama anak-anak kan. Kehilangan momen, akhirnya coba stay di rumah nih beberapa saat, stay di rumah. Setelah stay di rumah beberapa saat tuh jadi karena biasa badan bergerak, nggak bergerak jadi aneh gitu kan. Akhirnya cuman lihat Budi Arti kalau nggak salah waktu itu. Budi Arti lagi belajar quilting ceritanya. Buat belajar quilting, iya nih katanya. Gue bisa sih, cuman nggak sebagus lu karena lu kursus kan waktu itu kan. Udah Cep, main aja ke rumah gue katanya gitu. Dan gue main tuh ke rumah Budi Arti, namanya di sana. Iseng lah bikin bareng-bareng sama Budi tuh, bikin sajadah anak-anak. Nah, bisa lah gue ngerjain, kata Budi. Lu mah gak usah belajar, bisa. Ya enggak sih, sebenarnya kan tetap ada step-step yang gak gue tahu. Kalau gue kan belajar otodidak, karena udah biasa nonton YouTube, terus praktek sehari-hari kan kayak gitu kan. Udah lah, sampai rumah, gue coba aplikasiin lagi. Terus gue bilang sama Budi, Bud, kalau gue jualan, boleh nggak sajadah nih? Oh iya silakan, katanya Budi gitu kan. Gue kebetulan punya beberapa gambar juga sendiri, nanti gue mau gambar sendiri, boleh lah. Akhirnya dari situ gue awalnya tuh belum jadi Arneta Craft. Dulu masih gue kasih namanya Dava Collection karena produknya itu sajadah anak-anak. Karena gue kan punya anak yang bontot tuh kecil ya, jadi gue pakai namanya Dava. Nah itulah gue awalnya bikin sajadah anak. Itu modalnya juga gue nggak punya modal besar. Gue cuma punya pikiran gue bisa nih jual, karena waktu itu lagi boomingnya BlackBerry Messenger BBM. Facebook juga udah mulai, tapi nggak terlampau inilah. Nah itu dari situ gue coba posting ceritanya. Gak punya modal. Modalnya nekat aja posting dulu lah, punya anak. Responnya bagus nih. Apaan nih sajadah anak-anak, kuil, berapa harganya? Gue jual segini.
bisa nggak bisa, tapi sistemnya PO. Lu Oke. bayar dulu 50%, gue kerjain, Oke. nanti sisanya udah selesai baru dibayar. Karena memang kita nggak ada punya modal, Iya, jadi kita iya. harus ambil modal dari si pemesan kan. Iya, Gue iya, ambil lah minimal kepercayaan, karena ketika gue ambil dapat uang 50% itu gue harus pakai buat Iya, modal, terus buat harus gue modal. kerjain sampai selesai. Oke. Gitu. Jadi Oke. akhirnya gue coba PO aja karena modal juga terbatas. Yang penting niat aja dulu, coba dulu, harus bisa dulu. Oke. Masalah laku atau nggak laku itu kan urusan ntar. Urusan Tapi belakangan. ternyata responnya bagus, Iya, iya, alhamdulillah. Oke. Itu Oke. sampai sekarang sih sebenarnya masih berjalan. Cuman kalau sajadah anak-anak itu kan termnya itu sebentar ya, cuman pas momen-momen tertentu kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi itu kita punya momen aja. Oke. Jadi nggak bisa tiap tahun kita berjalan. Akhirnya 3 tahun terakhir gue beralih coba ke craft, karena craft itu dulu gue lihat yang lagi booming tuh decoupage. Oke. Seni Sebentar, decoupage tuh Cevi. seni penempel. Sebentar. Waktu belajar sama Bu Diarti itu masih inget nggak tahun berapa dan berapa lama? Tahun 2013 bulan Agustus, gue ingat. Oke. Berapa lama belajar kayak gitu? Cuma sehari. Maksud gua menekuni itu sampai akhirnya kemudian membuat. Sebulan. Oke. Dan waktu itu 1 bulan gue trial error. oke, siap. Nah, waktu itu inget nggak masih sambil kerja kantoran apa udah mutusin keluar dari kantor yang terakhir? Udah keluar gue. Oh, udah keluar. Udah Oke. keluar. Cuma Oke. beberapa klien gue masih tetap hubungin gue, jadi masih belum Oke. bisa putus tuh. Ya. Oke, Cep, sebentar kita mundur sedikit. Berarti kan pada saat masih di Telkom Vision ya terakhir ya. Setelah keluar dari Telkom Vision ya. Nah, waktu itu apa pemikiran Cevi? Waktu di Telkom Vision kan berarti sudah ada pemikiran mau memutuskan kayaknya gue nggak bisa nih jadi karyawan terus gitu ya. Nah, itu jarak memutuskan itu sampai membuat apa tadi tuh yang sejadah ya? Bodycraft itu berapa lama? Jadi maksudnya pas resign dari Telkom Vision kemudian belajar yang bikin sejadah itu berapa lama? Kurang lebih hampir setahun lah ya. Oh, jadi setahun pasca resign baru belajar Iya, itu? setahun Oh, belajar. oke. Ya setahun kurang gue baru belajar. Oke, nah, Gitu. sorry, keluar dari Telkom Vision sampai tadi setahun kurang, itu ngapain, Cek? Gue cuma makan tidur. Iya. Ya ada. Ini hidup gue. Iya. Soalnya ada juragan sih ya. Iya. Kalau posisi Enggak, maksudnya gini. Karena kita emang niatnya coba deh istirahat, karena kan pasti kita punya tabungan dong. betul. Punya tabungan ketika keluar minimal, tapi kan lama-lama habis tuh tabungan kan Iya, kalau didiemin terus kan. Iya. Cuman emang pemikirannya pengen bikin sesuatu, tapi belum ketemu nih idenya Oke. apa. Jadi itu benar-benar kosong. Oke. Jadi stuck Iya, tuh iya. ya hampir setahun kurang lah Setahun sebenarnya, kurang tuh 6 ya. bulan lebih lah. Oke. Jadi baru pas itu ketemu sama Budi. Nah kan Oke. lagi pertama-tama sering